Bayangkan, kau hidup di masa ketika mengatakan aku beriman kepada Allah bisa membuatmu dilempar ke dalam parit yang menyala-nyala. Bukan sekadar dibunuh, tapi dibakar hidup-hidup demi mempertahankan keyakinanmu. Inilah kisah nyata para syuhada, Ashabul Ukhdud, yang disebut langsung oleh Allah dalam surat Al-Buruj. Sebuah tragedi yang menyayat hati, namun juga menyingkap kekuatan iman yang tak bisa dihancurkan api dunia. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan satu peristiwa luar biasa dalam surah Al-Buruj. Bukan sekadar kisah, tapi sebuah bentuk penghormatan ilahiyah kepada sekelompok manusia yang rela mati demi keyakinannya. Mereka bukan nabi, bukan raja, mereka hanyalah rakyat biasa. Tapi keimanan mereka mengguncang singgasana tiran. Dibinasakanlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. QS Al-Buruj 4:7. Kisah ini terjadi berabad-abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Namun jejaknya begitu kuat hingga diturunkan wahyu khusus. Sebab kisah ini bukan tentang sejarah semata, tapi tentang harga sebuah keyakinan. Kisah tentang manusia yang lebih memilih terbakar hidup-hidup daripada mengingkari keimanan. Dulu, negeri itu tampak makmur. Pasar ramai, panen melimpah, dan istana berdiri megah di atas bukit. Tapi di balik semua itu, ada kegelapan yang tak terlihat mata. Rakyat dipaksa tunduk bukan hanya pada hukum, tapi juga pada keyakinan sang raja, bahwa dirinya adalah Tuhan. Orang-orang dilarang menyebut nama Allah. Kitab-kitab tauhid disita, tempat ibadah diruntuhkan. Tapi masih ada sisa-sisa cahaya. Ada mereka yang tetap menyembah dalam diam. Ada anak-anak yang menghafal doa-doa dalam bisikan. Negeri itu, meski tampak damai, adalah neraka bagi orang beriman. Dan di tengah penindasan itu, ada seorang pemuda. Masih muda, pikirannya tajam, hatinya gelisah. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang murid sihir kerajaan. Tapi Allah telah memilihnya untuk menjadi api yang membakar tirani. Riwayat tentang Ashabul Ukhdud diceritakan dalam banyak tafsir, termasuk oleh Ibnu Katsir, dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kisah ini bermula dari seorang raja zalim yang menguasai sebuah negeri di Yaman. Ia memerintahkan rakyatnya menyembah dirinya sebagai Tuhan. Agama yang hak, ajaran tauhid dilarang. Siapapun yang menolak dianggap pengkhianat negara dan pantas dihukum mati. Raja ini memiliki pasukan, algojo, dan penyihir istana yang setia. Dan ketika si penyihir menua, ia meminta agar sang raja mencarikan seorang anak muda cerdas sebagai penerus. Maka dipilihlah seorang pemuda yang memiliki akal tajam, hati lembut, dan rasa ingin tahu yang besar. Setiap hari, pemuda ini belajar sihir. Namun dalam perjalanannya, ia melewati seorang rahib yang tinggal di luar kota. Sang rahib adalah penjaga sisa-sisa ajaran tauhid di negeri itu. Setiap kali lewat, pemuda itu melihat rahib beribadah, berdoa, dan berbicara dengan hikmah, rasa, penasaran tumbuh. Akhirnya ia duduk bersama sang rahib, bertanya, mendengar, merenung. Hari berganti hari, pemuda itu mulai mempercayai apa yang diajarkan sang rahib. Tapi ia juga takut ketahuan oleh penyihir maupun raja. Ia menyusun jadwal rahasia. Sihir di pagi hari, tauhid di sore hari. Tapi hatinya mulai condong. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah sihir ini sungguh memberi kuasa? Ataukah itu tipu daya setan? Dan di antara keraguan itulah Allah menurunkan hidayah. Ujian pun datang. Suatu hari, seekor binatang buas menghalangi jalan warga desa. Tak satu pun berani melawannya. Pemuda itu ingin tahu mana yang benar, sihir atau ajaran rahib. Ia mengambil batu dan berdoa, "Ya Allah, jika ajaran sang rahib benar, maka bunuhlah binatang ini." Ia melempar batu itu. Seketika binatang itu mati.
Orang-orang menyaksikan dan mulai percaya bahwa pemuda ini memiliki kekuatan. Tapi pemuda itu membantah, "Bukan aku yang menyembuhkan atau membunuh, tapi Allah." Sejak saat itu, ia mulai menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang sekarat bangkit. Tapi semua ia lakukan atas nama Allah, bukan sihir. Ketenarannya menyebar, bahkan seorang menteri kerajaan yang buta datang padanya. Sang pemuda menyembuhkannya, dan sang menteri pun beriman. Namun peristiwa itu sampai ke telinga raja. Sang menteri dipanggil, diinterogasi, lalu disiksa hingga ia mengaku siapa penyebab perubahan imannya. Maka ditangkaplah sang rahib dan pemuda itu. Rahib dibunuh. Sang menteri pun dieksekusi. Tapi pemuda itu tetap tak goyah. Raja mencoba membunuhnya dengan berbagai cara. Melempar dari tebing, menenggelamkan ke laut, tapi semuanya gagal. Akhirnya, sang polisi berkata, "Engkau hanya bisa membunuhku dengan satu cara." Sang pemuda berkata, "Kumpulkan semua rakyatmu, gantungkan aku di sebatang pohon, ambil anak panah dari tabungku, lalu panahlah aku sambil berkata, 'Dengan nama Allah Tuhan pemuda ini.'" Raja mengikutinya. Di hadapan ribuan orang, ia memanah sang pemuda. Anak panah itu menembus pelipis, dan sang pemuda wafat. Namun detik itu juga, kebesaran Allah tersingkap. Rakyat berseru serentak, "Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini." Raja panik. Ia telah gagal. Bukannya memadamkan iman, ia malah menyalakannya dalam ribuan hati. Maka dikerahkanlah pasukan. Parit-parit besar digali, api dinyalakan. Rakyat dipaksa memilih murtad atau masuk ke dalam api, dan mereka memilih api. Di antara yang dipaksa adalah seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Ia ragu. Air, mata menetes, kakinya gemetar di pinggir parit. Tapi tiba-tiba bayi dalam pelukannya berbicara, "Wahai ibu, sabarlah, karena engkau di atas kebenaran." Kalimat itu membakar semangatnya. Ia melangkah dan terjun ke dalam kobaran api. Ribuan tubuh hancur, tapi jiwa mereka melambung tinggi. Langit mencatat dan bumi menjadi saksi. Inilah hari ketika keimanan mengalahkan kematian. Apa yang membuat mereka bertahan? Mengapa tidak menyerah? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena iman itu lebih hidup dari tubuh. Karena keyakinan yang tulus tak bisa dibunuh. Api hanya bisa membakar daging, tapi ruh yang percaya akan tetap menyala. Bahkan di tengah abu. Dalam dunia hari ini mungkin kita tak diancam dibakar, tapi kita diuji dengan kenyamanan, dengan kompromi, dengan tawaran dunia. Apakah kita tetap menjaga keimanan itu? Ataukah kita jual demi sedikit kesenangan fana? Ashabul Ukhdud bukan sekadar cerita. Mereka adalah cermin bagi kita. Pengingat bahwa kebenaran itu mahal, dan hanya yang berani membayar dengan jiwanya yang akan dikenang abadi. Latilapan. Penutup. Syuhada langit mereka tak punya pangkat, tak punya kekuasaan, tapi mereka punya iman, dan itu cukup. Hari ini nama mereka kita sebut. Bukan karena siapa mereka, tapi karena apa yang mereka pertahankan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Orang-orang yang tak hanya bicara iman, tapi benar-benar memperjuangkannya. Jika kisah ini menggetarkan hatimu, jadilah bagian dari cahaya itu. Tekan like, tuliskan doa atau refleksi di kolom komentar, dan sebarkan video ini. Subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah heroik lainnya. Karena di zaman ini, kita pun sedang diuji hanya dengan cara yang berbeda.